yang bisa dapat digunakan untuk belajar anak secara nyaman. Untuk itu bisa memberi anak kesempatan untuk belajar melalui berbagai kegiatan. Ruang kelas yang baik itu harus diatur dengan baik dan harus memiliki sudut bermain. Seperti dalam kelas itu harus ada sudut membaca, ada sudut balok, ada sudut seni, dan bermain peran. Dan penataan kelas yang baik itu akan bisa membantu anak untuk memilih kegiatan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka senangi gitu. Dan bisa juga membantu mereka untuk belajar secara mandiri. Untuk membuat anak merasa nyaman, ruang kelas itu juga harus memiliki banyak udara atau pencahayaan lampu yang baik dan bersih. Jadi anak-anak kalau belajar di ruang yang bersih, nyaman, itu insya Allah anak-anak mudah memahami, mudah menyerapi apa yang sudah diajarkan oleh guru. Mungkin dari pemaparan yang saya jelaskan tentang lingkungan belajar, saya punya video yang bisa dilihat oleh bunda-bunda bersama-sama, mungkin bisa membantu bunda-bunda untuk oh kayak seperti ini ya kurang lebihnya, mungkin bisa membantu gitu ya. Monggo Bu Ruli dilanjut videonya, dinyalakan. Warnanya apa ini? Labu. Nah, warnanya apa kalau labu? Oranye, bukan kuning. Iya. Oh, tidak lain. Terus dijemur ya? Iya, iya, nggak apa-apa, nanti kan bisa dicuci. Memang bau rempah itu seperti itu. Oh, dipotong dulu ya sebelum diolah ya. Jangan aku ya. Boleh kamu? Apa ini namanya? Namanya apa ini? Oh, pali. Kalau ini apa namanya, Mas? Oh? Apa ini namanya? Kompor. Kok ada sendok? Ini emangnya sendok? Kasih nama ya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, nanti. Oke, terus. Terus dulu dong sama Ustazah. Oke, terus. Oke. Oke, terus. Siapa yang sudah urut? Coba urutkan satu-satu. Bikin mereka kabar. Ya. Sudah ya Bu ya? Ya, sudah. Begitu ya Bu, itu tadi kurang lebihnya contoh dari kegiatan belajar di lingkungan yang nyaman. Monggo dilanjut, Bu Niswa.
Bu Niswa sudah masuk belum ya? Sudah Ibu. Enggak. Maaf nggak kelihatan Bu Yuyun ininya. Itu yang screen Buruli, Bu Niswa. Nggak kelihatan kah? Ruli belum kelihatan. Sudah kelihatan. Sebentar, Sudah. biasa kalau ampun guys, sebentar. Ya gambarnya itu Bu, ada tulisannya. Oke, guys. Ada slide-nya itu. Sinyalnya mungkin Ini sebentar. sinyal Bu Niswa. Ya sinyal. Oke, benar. Mungkin saya lanjutkan, nggih. Kayaknya tadi Bu Niswa Bentar. terpental. Sudah Bu Yuyun, Oke. saya sudah masuk. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Untuk saya lanjutkan penilaian atau evaluasi. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru, dan yang mana penilaian itu tadi juga digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih perkembangan anak saat mengikuti pembelajaran dalam sehari atau dalam beberapa kali pertemuan. Dan penilaian itu juga bertujuan untuk melihat tingkat capaian perkembangan anak didik dalam berbagai aspek perkembangan. Di sini yang kita nilai adalah ada aspek perkembangan nilai agama, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, fisik motorik, dan sosial emosional. Next. Contoh penilaian pembelajaran anak usia dini. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung. Di sini observasi langsung itu penilaiannya dilakukan pada saat anak-anak kita menilai pada saat anak-anak melakukan kegiatan itu kita observasi secara langsung, Bunda. Jadi misalkan untuk saat kegiatan pencampuran warna gitu, kita observasi anak-anak itu dia melakukan, mencoba, mengeksplor, atau dia melakukan sendiri kegiatannya atau tidak. Nah, kemudian checklist penilaian atau perkembangan. Ini kita biasanya ambil beberapa dari perkembangan, aspek perkembangan itu tadi, kita nilai di situ anaknya sudah mulai berkembang atau sudah berkembang sangat baik atau berkembang sesuai harapan. Kemudian catatan anekdot. Di sini catatan anekdot digunakan jika saat kejadian yang tidak biasa dilakukan oleh anak. Misal saya ambil contoh si Mira. Di kegiatan pembelajaran sehari-hari, anak ini antusias mengikuti kegiatan, dia bereksplorasi, dia mencoba berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. Namun pada saat hari tertentu, dia tidak melakukan kegiatan itu. Nah, ini kita gunakan penilaiannya, kita gunakan catatan anekdot. Kemudian hasil karya. Hasil karya ini penilaian hasil karya ini kita di sini kalau saya Bunda ya diambil dari kegiatan, saya ambil contoh untuk kegiatan mewarna. Kegiatan mewarna ini anak-anak itu kira-kira dia melakukan kegiatannya dengan cara yang baik atau tidak. Misalkan dia saat pencampuran warna gradasi warnanya itu dia laksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian dokumentasi foto. Dokumentasi foto ini kita lakukan saat anak-anak kegiatan, misalkan
kita membuat anak-anak itu dalam kegiatan, misalkan kita menyediakan karet gelang di situ, karet gelang, kemudian namanya batu kerikil. Nah, anak-anak di situ kita dokumentasikan fotonya dari kegiatan awal. Anak-anak misalkan dari karet gelang itu tadi, anak-anak ada yang menyusunnya di dalam piring kecil itu, bisa menyusun, oh ini bunda, ini adalah mie goreng buatan ibuku, kemudian diberi topping, berbagai macam topping, ada yang dari batu kerikil, ada yang dari biji-bijian, seperti itu. Next bunda. Kurang turun bunda. Kurang naik Bu Ruli. Oke. Kemudian maaf saya pakai HP kurang besar. Oke. Checklist capaian kegiatan. Di sini kita ambil contohnya yaitu tema tanaman, subtema labu. Kegiatan membuat klepon labu dikhususkan untuk anak usia 5-6 tahun yaitu kelompok B. Nah, di sini hasil pengamatan itu tadi, kita ini kan dulu tujuan pembelajarannya apa. Di situ tercantum tujuan pembelajarannya adalah 6. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan anak-anak kegiatan. Jadi sebelum anak-anak melakukan kegiatan, kita arahkan anak-anak untuk berdoa dulu. Kemudian tujuan pembelajarannya, sebentar. Untuk konteksnya, melafadzkan hadis kebersihan. Jadi anak-anak sebelum kegiatan itu nanti anak-anak kan sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya ya Bunda. Nah ini kita lafalkan dulu hadisnya. An-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita sampaikan sebelum kegiatannya itu. Nah dari kegiatan itu, tujuan pembelajaran 6 itu tadi, yang kita amati itu apa? Misalkan anak sudah muncul atau belum, itu kita checklist Bunda di situ. Lalu kemudian untuk tujuan pembelajaran fisik motorik, yaitu dengan cara anak-anak dengan membulatkan adonan klepon itu dengan menggunakan koordinasi tangan dengan baik atau belum. Nah, konteksnya bekerja sama membuat klepon dari labu kuning. Nah, dari hasil pengamatannya, apakah anak-anak itu sudah muncul atau belum? Lalu kita checklist ini yang sudah muncul. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kognitif. Di sini anak-anak mengetahui bahannya, kemudian proses perubahan dari tepung menjadi bentuk klepon, kemudian perubahannya saat kleponnya belum matang, dan perubahan saat setelah kleponnya setelah direbus. Ini konteks yang kita nilai, mengetahui dan bekerja sama saat labu sebelum dan sesudah dikukus sesuai dengan warnanya. Jadi di sini anak-anak itu kognitifnya itu jadi perubahan warna ya Bun, perubahan warna sebelum dan setelah dikukus. Hasil capaiannya itu kalau dia sudah muncul kita checklist di situ. Kemudian aspek bahasanya dengan menyebutkan bahan dan menceritakan proses sederhana. Konteks yang kita nilai apakah anak-anak itu mampu menceritakan kembali cara atau proses membuat klepon dari labu tersebut. Nah, di sini anak yang kita nilai itu anaknya sudah muncul. Jadi anak ini mampu menceritakan dari proses awal sebelum pembuatan klepon, mulai dari bahan, terus kemudian proses pembuatan, kemudian cara membuatnya, kemudian saat
merebusnya, setelah itu setelah diangkat dan matangnya bagaimana, kemudian cara menyajikannya seperti apa. Lalu di sini ada sosial emosional, sabar menunggu giliran dan bekerja sama. Konteks yang kita nilai bekerja sama dengan baik antar sesama teman. Nah, di sini yang kita nilai adalah saat anak-anak dalam proses pembuatan itu tadi, anak-anak bekerja sama apa tidak dengan temannya. Karena ini kegiatannya adalah kegiatan berkelompok. Nah, di sini aspeknya sudah muncul, anak-anak sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya. Lalu aspek seni, membentuk klepon dengan rapi. Konteks yang kita nilai, membuat adonan klepon sesuai dengan langkah-langkahnya. Di sini dijelaskan berarti mulai dari awal langkah-langkah pembuatannya, mulai dari tepung, kemudian dicampur dengan bahan-bahannya yaitu labu, kemudian mungkin ada garamnya sedikit, terus kemudian gula, kemudian yang terakhir setelah direbus diberi taburan gula. Ini aspek yang dinilai ini capaiannya sudah muncul. Kita checklist di sini. Next, Bu Ruli. Kemudian ini contohnya dari penilaian hasil karya. Nah, ini temanya masih sama, tema tanaman. Kemudian subtemanya labu, kegiatannya masih sama. Ini foto Ananda. Nah, ini keterangan capaian pembelajaran. Nah, di sini kita sudah analis ya Bunda, nilai agama dan budi pekertinya. Ananda mengenal dan mempraktikkan perilaku baik seperti berdoa dan bersyukur saat anak-anak diberi kesehatan saat itu untuk berangkat ke sekolah, kemudian hari ini belajar kita membuat klepon. Lalu analis jati dirinya, Ananda menunjukkan kemandirian dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan. Di sini Ananda juga terlihat percaya diri dalam menyampaikan cerita tentang hasil karyanya dan berani mengambil keputusannya sendiri. Terlihat anaknya menyeteples mika dari klepon itu tadi. Kemudian analis literasi dan STEAM, Ananda mengenal konsep sederhana seperti mengukur ukuran bentuk klepon, kemudian mencampurkan bahan-bahan dari klepon serta urutan proses pembuatan hasil karyanya. Kemudian di sini kita deskripsikan refleksi dari gurunya. Bentuk kegiatannya, Ananda sangat antusias karena kegiatan praktik secara langsung dan Ananda mampu membentuk klepon dengan rapi dan mandiri, menyebutkan bahan-bahan dengan tepat serta mengikuti langkah-langkah sesuai dengan aturan dengan baik. Next, Bu Ruling. Keterkaitan komponen pembelajaran. Keterkaitan komponen pembelajaran anak usia dini menunjukkan bahwa setiap komponen pembelajaran saling berhubungan dan harus direncanakan secara terpadu, secara baik. Komponen pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, peserta didik, guru, materi, metode, media, lingkungan belajar, dan penilaian. Semua komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Next. Sudah.
Monggo dilanjut, Bunda siapa? Nggih, siap. Kesimpulannya, komponen pembelajaran anak usia dini terdiri dari tujuan-tujuan peserta didik, guru, materi, metode, serta media, lingkungan belajar, dan penilaiannya. Semua komponen tersebut saling berkaitan dan harus direncanakan secara terpadu agar pembelajaran berjalan efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Perencanaan pembelajaran yang baik dapat membantu perkembangan anak secara optimal. Next, Bu Ruli. Saran, guru perlu memahami komponen pembelajaran dengan baik agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah. Sekolah diharapkan menyediakan fasilitas yang memadai serta mendukung peningkatan kompetensi guru. Kerjasama antara guru dan orang tua juga penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Terima kasih. Terima kasih Bunda-Bunda. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekarang sesi tanya jawab, monggo Bunda-Bunda. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 1. Monggo dilanjut dengan diskusi, nggih. Mungkin bisa diskusi saja. Kita hanya punya waktu sekitar 30 menitan lagi ya. Monggo. Ya maaf Bu Cucu. Ini berarti tidak ada tanya jawab ya. Langsung diskusi ya. Ya diskusikan tanya jawab, Bu. Pripun toh? Efek Cairan juga lo ya. Padahal saya juga puasa. Bu Zulaika nih kayaknya udah mau nanya nih. Bu Galuh? Iya Bu mau tanya. Oke, monggo silakan teman-teman kelompok monggo disimak nih. nggih. Contoh peran guru selain mengajar itu apa nggih Bu? Nggih, terima kasih Bu Galuh. Ini ditampung apa langsung dijawab ya, Bu ya? Saya jawab aja langsung nggih daripada nanti bingung. Yuyun monggo. Nah, saya mencoba menjawab nggih, peran guru selain mengajar apa? Jawabannya ya, guru itu perannya membimbing, memberi semangat, dan mengamati perkembangan anak, tab by tab, gitu. Contohnya, guru itu membantu anak yang kesulitan memakai sepatu sendiri. Nah, itu guru membimbing, harus membimbing. Selain mengajar, ya itu tadi contohnya. Seperti itu, Bu Galuh. Terus Ya. tanya lagi Bu. Ini Nggih. kan ketua kepala sekolah ini yang membuat RPPH itu harusnya guru inti atau kepala sekolah gitu. Kalau di lembaga saya membuat RPPH itu harusnya guru, seorang pendidik. Tapi kalau di lembaga saya RPPH itu sebelum misalnya H-1 minggu, besok untuk 1 minggu ke depan itu mereka sudah membuat apa aja kegiatannya itu harus mengetahui kepala sekolah gitu. Jadi tab by tabnya itu kepala sekolah juga harus mengetahui apa aja untuk anak-anak, pembelajaran apa yang mau disampaikan itu harus setidaknya sedikit ada persetujuan dari kepala sekolah juga. Tapi yang membuat murni itu harus guru. Begitu Bu Galuh. Nah, ini kalau ada guru yang motong pripun nggih Bu nggih. Soalnya gini, Guru makan. Kalau gurunya motong, maksudnya gini, di lembaga saya ini kepala sekolahnya yang buat. Terus gini,
gak usah atiknya nih Bun gitu. Loh, kita itu mengajarnya harus sesuai ini. Gak sembarangan, gak ngawur, saya bilang gitu. Kesuwen Nggih. katanya gitu lah. Menyikapi guru yang seperti ini nih bagaimana, nggih? Harus sering-sering Ngeyel ya Bu kalau diajak dikasih tahu. motivasi. Gurunya masih muda apa sudah lanjut usia Bu kalau mohon maaf bertanya. Biasanya kalau orang yang lanjut usia itu mualesnya kalau disuruh buat RPPH. Tapi kalau gurunya masih muda, masih single, bilang seperti itu, kita sebagai kepala sekolah harus tegas. Jangan sampai kita kalah dengan guru. Gitu. Kita Nggih. harus Kalau sering-sering, melihat jangan nggak boleh sampai usianya Bu, bosan. Nggih Bu Galuh. kalau menurut usianya lebih tua beliaunya daripada saya. Oh, itu mungkin juga sedikit pengaruh mungkin ya. Jadi Bu Galuh bisa memotivasi dengan sabar, dengan telaten. Mungkin kunci utama itu dulu. Nanti kalau sudah lembut hatinya, sudah kertek hatinya sesuai dengan apa yang diharapkan kepala sekolahnya, baru kita sedikit mendoktrin lebih gitu, lebih tegas lagi gitu. Tapi kalau orang yang usianya nggih, sampun nggih Bu Galuh. Nggih. Sampun puas nggih. Ya, belum Bu. Oh, Mungkin belum apa pengaruh puas. dari kebiasaannya juga nggih beliaunya itu. Kalau Tapi ngomong langsung nggih. plus gitu enggak Bu. Nah, saya kan orangnya lemar. Kalau beliaunya Oh, mungkin dari daerahnya juga pengaruh atau bagaimana? oh ya, itu kan karakter bukan loh. Kalau Nggih. itu kalau karakter kita mengubah karakter langsung hari ini harus berubah, harus sesuai dengan kita kemauan kepala sekolah. Itu perlu tahap gitu. Makanya saya tadi kenapa saya bertanya usianya gurunya berapa? Mesti kadang mengikuti usia guru itu dengan keinginan, minat, bakat, motivasi untuk merubah menjadi seorang pendidik yang baik, yang mengikuti program yang sekarang, yang terbaru, itu kadang seperti itu. Alas kesel gak usah Bu, lah aku sih atik ngono-ngonoan, engko lek kaya akreditasi Nggih. bingung kabeh. Nah, itu sudah Nggih, betul wajar, seperti itu kalau sudah diajak gitu itu biasa. kesuwen gitu. Ya pun awake Mangke. dhewe iki saiki kurikulum merdeka. Jadi ya kita ajar juga sesuai apa yang kita hadapi sekarang, bukan yang kemarin-kemarin. Mungkin Kesuwen Bun katanya. nggih. Jadi ngalah. Mungkin saya kalau bisa saran sih Bu Galuh, 1 minggu diajak belajar bersama antara kepala sekolah dengan guru. Belajarnya apa? Ya itu tadi kita membuat RPPH semudah mungkin, sebisa mungkin, walaupun ikut salah sedikit, pokoknya gawe, mencoba. 1 minggu sekali dicoba. Situ. Kalau berapa hari sekali nanti modar, 1 minggu sekali. Itu pun nanti kalau bisa awet, alhamdulillah. Ngoten. Ngapunten nggih Bu Galuh nggih. 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 Ya Nggih, matur nuwun monggo. jawabane Bu. Nggih, sami-sami ngapunten juga kalau ada salah penjelasan di ucapan saya atau gimana. Ngapunten banget nggih bener-bener. Monggo dilanjut, siapa yang bertanya? Monggo Bu Ais. Terima kasih kesempatannya. Nggih, seru ini Bu Galuh ini ya. Saya juga pernah punya teman seperti yang diceritakan Bu Galuh ini. Jadi memang usia itu memang sangat berpengaruh, sependapat sama Bu Yuyun tadi. Jadi kayak orang-orang dulu gitu ya, orangnya kan lurus gitu ya, nggak fleksibel orang-orang sekarang ya. Jadi satu punya, jadi memang harus ekstra sabar ya menghadapi teman guru yang seperti itu. Jadi ceritanya itu di yayasan saya itu, yayasan saya belum punya yayasan ya. Maksudnya orang yayasan itu gini. Ya apa, amin Bu Ais, Amin. amin. Ya, sampai orang yayasan tuh bilang gini, wis sabar, sebentar lagi lah pensiun, saya sabar, sampai seperti itu. Karena sulit untuk dibelokkan, orangnya itu sangat sulit untuk dikondisikan, zamannya kan sekarang harus berubah gitu ya, mengikuti perkembangan. Tapi beliaunya itu
kekeh dengan pendiriannya seperti itu. Jadi memang Bu Galuh harus lebih sabar lagi deh kayaknya. Itu sharing saya, dan saya ingin bertanya juga sama pertanyaan saya, yang saya simak dari PPT tadi, karena banyak yang dinilai ya Bu ya, banyak sekali penilaian. Nah itu bagaimana cara guru menilainya? Maksudnya menilai perkembangan anak-anaknya itu ibu guru tuh memantaunya bagaimana? Apa membawa buku lembaran checklist itu, jadi setiap guru menceklis seperti itu. Apa tiap guru ada bagiannya sendiri-sendiri seperti itu. Kamu yang bagian fisik motorik, bagian 6 atau bagian apa? Yang ini mungkin nanti hafalannya di Bu Yuyun, nanti Bu Yuyun yang apa? Yang menilai 6-nya seperti itu, atau bagaimana? Mungkin bisa saling sharing nih, tukaran tukar ilmu nih. Kalau di saya soalnya kadang bawa buku catatan kecil seperti itu kan, namanya anaknya muridnya banyak ya, jadi kan setiap anak kan pasti harus mempunyai catatan perkembangannya masing-masing seperti itu Bu Yuyun dan tim kelompok. Terima kasih banyak, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Akan saya jawab nggih Bu Ais, nggih pertanyaan dari Bu Ais tadi nggih. Monggo. Jenengan tadi tanya bagaimana cara guru menilai perkembangan anak nggih. Iya, katakan banyak ya itu ya aspek perkembangannya. Dengan mengamati dan mencatat kegiatan anak Ibu. Contohnya kalau di PPT saya Ibu, di sekolah saya, guru itu mencatat apakah anak itu sudah bisa menyebutkan warna gitu. Jadi dicatat Ibu tiap harinya apa itu peningkatan anak gitu Ibu. Jadi anak itu hari ini bisa mengucap warna apa, hari ini anak bisa mengucap huruf apa gitu Ibu. Terus anak bisa bernyanyi apa gitu Ibu, kalau di tempat saya gitu. Monggo mungkin Bu Yuyun bisa menambahi jawaban dari saya sedikit menambahi nggih Bu Ais nggih. Di dalam kelas itu kan rasionya kan kalau dinas 1:15. Di lembaga saya, anak 18 anak dalam satu kelas, itu ada 2 guru. Setiap kelas itu masing-masing kelas ada 2 guru. Dan kita tahu dalam satu kelas itu rasio anak yang IQ-nya tinggi, kritis, anak yang sedang, anak yang rasionya masih perlu bimbingan, perlu motivasi dari bu guru, itu kan kita sudah bisa mengelompokkan. Dan saya menugaskan ke guru kelas bahwa 2 orang ini harus dibagi. Yang tinggi ini tadi, yang rasionya bisa mandiri, itu satu guru memegang 2 golongan. Maksudnya memegang 2 golongan itu yang anak yang sudah bisa mandiri sama yang perlu bimbingan. Itu satu guru. Yang guru satunya itu yang menengah. Rasionya yang menengah. Gitu. Jadi satu guru itu tadi harus menilai dalam satu kelas. Beguru dalam satu kelas tadi pembelajarannya misalnya ada bahasa, kan misalnya dalam satu kelas ada 5 kegiatan, itu 1 hari Senin saja, nanti hari Selasa itu berbeda, guru A memegang yang 2 kegiatan, guru B 3 kegiatan, jadi tidak monoton. Dalam 1 minggu itu guru A memegang 3 kegiatan terus, enggak. Jadi setiap guru itu bisa memahami anak rasio yang bisa mandiri, anak rasio yang perlu bimbingan, anak yang rasio masih perlu drill. Gitu. Seperti itu Bu Ais. Kalau di lembaga saya itu. Pripun Bu Ais? Berarti yang dibagi anaknya ya. Jadi 18 itu dibagi 2 gitu ya.
untuk guru satu Iya, dan guru satunya seperti itu iya, ya. Berarti sistemnya gimana? Membawa iya. catatan gitu apa diingat-ingat atau Kalau kalau di awal kalau TKA kan kita masih butuh menghafal anak itu kan masih butuh nggih, itu nggak cukup 1 minggu. Pasti masih memakai catatan kecil, buku kayak kertas HVS kecil itu di kelas itu guru-guru selalu bawa, kertas HVS dan bolpen itu kayak dikalungkan gitu loh. Bolpen, itu selalu dikalungkan. Jadi guru tuh kalau ada kegiatan kalau observasi tindakan kelas yang membuatkan hasil karya yang mau nanti hasil akademiknya anak mau dimasukkan di rapot, itu gurunya enggak nunggu bolpenku nanti, enggak. Jadi sudah bolpen itu sudah ada di lehernya yang dikasih tali gitu. Tadinya awalnya enggak ditaruh di leher, akhirnya saya menyuruh ditaruh di tali aja Bu, biar enggak kupuh karpe dewe. Tapi kalau yang untuk kelompok B itu kita sudah tahu anak si A, B, C, D dalam satu kelas kan sudah tahu. Jadi kita hanya mengelompokkan di nalar sendiri, disimpan di memori kita. Nanti setelah pembelajaran baru dicatat. Maksudnya setelah pembelajaran anak-anak pulang baru guru kelasnya mencatat di catatan tiap gurunya. Seperti itu. Nggih. Terima kasih Bu Yuyun, itu bisa kami contoh. Kami selama ini di saya itu pakai buku saku ya, seperti buku saku seperti itu ya. Nah, buku saku itu apalagi untuk saya ini yang pelupa, kadang-kadang ya lupa tak taruh mana, itu saya soreng. Ini bolpen di mana, buku saku ada di mana, kadang ini bawa pakai seragamnya yang enggak ada sakunya. Bisa aku kalungan kayak Bu Yuyun ya Mas. Enggak, di kalung aja kan ada sih beli kalung baru ya kayak Bu Yuyun menciptakan kalung baru ini ya. Boleh, monggo. Iya, biar Terima kasih banyak Bu Yuyun dan kelompok. Terima kasih. Sami-sami Bu Ais, monggo Bu Ruli. Nggih, monggo. Bu Erma mau bertanya? Ya, terima kasih Bu Ruli dan teman-teman. Ya benar sih tadi katanya Bu Yuyun ya, harus pakai kertas tadi itu ya. Iya, benar. Ini Bun, saya mau tanya, kenapa sih materi anak itu harus sesuai dengan usianya? Itu aja. Terima kasih Bu. Nggih, matur nuwun. Saya coba menjawab nih Bu. Mohon maaf ini saya off-kan karena ini cuaca nggak mendukung. Petir. Kenapa materi harus sesuai usia anak nggih? Ya. Kalau saya bila materinya itu tidak sesuai dengan anaknya kan nanti merasa kesulitan atau bosan. Jadi kita harus menyesuaikan materinya itu sesuai dengan usia anak tersebut. Contohnya, misalnya anak TK belajar mengenal angka 1 sampai 10, bukan perkalian kan. Tapi ada yang wali murid yang, "Bu, anakku TKB, yang di sana, yang sekolah di sana loh sudah bisa perkalian. Kenapa di sini kok nggak bisa perkalian?" Padahal anak TK itu kan belum ya Bu ya, atau bahkan masih penjumlahan atau enggak pengurangan pun masih dalam konteks kita gambar dengan benda ya Bu. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita untuk perkalian, saya rasa masih takut. Kalau saya takut, benar-benar saya takut kalau sama anak TK saya ajarkan perkalian itu takut nanti anak itu bosan. Dulu pernah saya punya murid di salah satu TK dulu itu, dia itu anak TKB, tapi pinternya luar biasa mengalahi kelas 2 SD Bu. Dia pintar, waktu TK itu pintar, pandai sekali. Kebetulan anaknya blok M ya Bu ya. Blok M itu kan kalau nggak bisa mesti dimarahin atau dipukul atau dicubit. Mesti gitu. Mamanya bilangin, "Oh, anak saya kalau di rumah kalau nggak belajar Bu, tak cubit Bu." Tuh. Anaknya lo sudah bisa membaca tuh lancar. Seperti kalau dulu itu membaca koran, membaca apa itu dia tuh lancar. Dan berhitung pun juga lancar. Perkalian pun lancar. Tapi pas waktu SD
dia kayak kowa gitu Bun. Dan itu mamanya yang bilang, iya Bu, bener jenengan, bener sampean Bu ya. Kalau misalnya kalau TK itu harus segini ya Bu ya. Bilang gitu. Nah iya, logatnya kan seperti itu. Kalau TK itu harus gitu ya Bu ya. Kakaknya dulu saya tuh kayak gitu Bu. Sekarang anaknya enggak mau Bu, enggak mau belajar. Enggak mau belajar anaknya sekarang Bu, karena merasa dia tuh apa sih tak ajari, apa Jenuh sih itu Bu, berarti anaknya sudah jenuh berarti. Iya, seperti itu. Kalau ini menurut saya dan pengalaman saya waktu ngajar dulu di Blok M itu tadi, Bun. Seperti itu, Bu Erma. Mungkin ada bunda-bunda yang lain bisa menambahi. Sedikit sih Bu sharing ya. Soalnya begini sih, kalau di lembaga kami itu kan ada anak-anak itu, kan saya kebetulan pegang kelas. Nah, kadang juga belajarnya yang lain sudah begitu. Padahal mengenal huruf, mengenal begitu. Iya. Ini ya. 300 ditambah 36 ditambah 3. Bu Ruli bocor, Bu Ruli. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau gimana caranya kalau misalkan dia itu sudah jenuh, dia sudah bisa membaca, menulis di rumah itu memang sama orang tuanya diajarkan membaca, menulis, berhitung itu sudah diajarkan. Tapi kan memang belum waktunya untuk yang kalau saya mengajarkan ya sudah dikte gitu ya. Tapi yang ada yang lain masih belum bisa, belum paham gitu loh untuk begitu. Nah, caranya itu seperti apa sih metodenya kalau misalkan ada yang begitu di kelas gitu. Barangkali ada yang sama dengan saya. Sharing Ya, sih, Bu Bu. Erma. Saya bantu Ya, di kelas saya juga ada di sekolahan saya. Kadang orang tua itu nggak mau tahu, yang penting anaknya iso sembarang kalir, bisa membaca fase, bisa berhitung dengan benar dan mahir. Sampai saya bilang mahir loh. Itu saking apanya wali murid, keinginan wali murid yang begitu tegas, anaknya kudu pinter. Anakku kudu kumlot, seperti itu bahasa kita loh ya, kumlot. Tapi bahasa wali murid pinter. Nah, kalau saya sih kalau saya sih pendekatan ke mana itu ke orang tuanya dulu. Mama, yang namanya kurikulum itu pasti ada tahapannya. Kalau nanti ditekankan anak ini harus mampu diajari sampai perkalian, misalnya pembagian mundur yang 2 angka diambil 1 angka besar. Otomatis kan hitungnya kan pasti ada yang maju, ada yang mundur. Nah, kalau untuk anak usia TK kan itu terlalu berat toh, Bun. Lah, iya, terlalu berat. Lah, kalau saya anak yang sudah bisa, katakanlah dia aktif di kelas, itu cuma saya beri gini, oh ya pinter, anak hebat, Mbak Erma. Iya, tapi dilanjutkan lagi ya, Bu Guru mau bilang, Bu Guru mau ngajarin dulu, dengarkan dulu penjelasannya Bu Yuyun. Saya cuma seperti itu aja. Tapi di samping itu di kelas, jadi dianya diam. Dia kritis lagi, Bu salah ini, kan memang sengaja kita Bu Guru itu kan memberi materi itu kan kadang sedikit supaya tidak bosan, kita bisa mengawasi anak ini masih bisa fokus apa enggak. Itu kan kadang kita memancingkan untuk anak-anak masih tetap fokus apa enggak, itu jawaban itu kita blesetkan sedikit gitu loh. Misalnya 2 tambah 2 berapa, kan pakai media kan kalau di saya. Ini setiknya ada 2. Bu Yuyun juga punya cetik 2 lagi. Kalau punya Mbak Erma sama digabung sama setiknya Bu Yuyun, kira-kira setiknya Bu Yuyun sama Mbak Erma jadi berapa ya teman-teman? 4.
4, kita menulis angka 4 di papan tulis itu kita buat angka 3. Salah Bu Yuyun. Nah, itu kita kan melatih apa namanya kefokusan anak-anak. Yang anak kritis tadi yang sudah dikatakan kumlot itu tadi pasti kritis dulu. Oh iya pinter, anak hebat. Tos dulu, duduk lagi ya, ya kamu sudah pinter, nanti dikasih bintang. Tapi saya tidak janji bintang itu, lalu saya tepati bintang itu, begitu. Tapi saya juga ngomong sama orang tuanya, Ma, tidak harus seperti itu. Nanti dampaknya di SD kelas 3 atau kelas 4 itu akan terlihat bahwa anak ini sudah mulai menurun, bisa-bisa menurun akademiknya karena dia sudah bosan, karena dia sudah mengerti di awal usia dininya. Seperti itu kalau saya sih Bu Erma. Enggak tahu kalau lagi kalau bunda-bunda yang lain. Seperti itu Bu Erma. Ya, terima kasih ya Bu Yuyun. Kami juga mengajarkan memang susah kalau dengan anak-anak yang sudah kritis, sudah di atas rata-rata itu. Terima kasih Bu. Iya, tapi kalau anak kritis jangan itu ya Bu ya, jangan diturunkan moodnya, tetap kita motivasi. Iya. Iya, betul. Monggo Bunda, ada yang bertanya lagi, sharing, monggo. Bu, sepertinya sudah Bu, sudah jam 16 ini. Oh sudah nggih, maaf Bu Cucu, maaf ngapunten. Nggih, monggo saya kembalikan lagi ke Bu Cucu. Memotong tidak enak ini lagi semangat sekali. Maaf ya Bu, maaf nggak tahu. Nggih, tidak apa-apa Bu Yuyun. Tadi Bu Sundari jadi mau bicarakah atau pripun Bu Sundari? Bu Sundari? Sepertinya tidak jadi. Sempat resen. Oke, baik. Teman-teman, sampun Bu Sundari, sampun? Sudah Bu. Oke, baik. Oke. Baik, teman-teman, izin saya menyimpulkan apa yang menjadi diskusi hari ini tentang komponen-komponen yang ada di dalam perencanaan pembelajaran. Tadi sudah sempat disampaikan. Sedikit mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah ketika kita menyusun komponen tersebut yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembelajaran yang namanya kan suka ganti-ganti ya, yang modul ajar lah, sekarang modul pembelajaran mendalam lah, dan itu kan macam-macam ya, selalu berganti-ganti. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mengalami namanya SKH, Satuan Kegiatan Harian, ada RKH, Rencana Kegiatan Harian, ada Rencana Pembelajaran Harian, RPH, RPPH, modul ajar, segala macam ya gitu. Yang perlu dipastikan adalah setiap komponen tersebut bukan hanya sekedar teoritikal, bukan hanya sekedar teori, tapi betul-betul dilaksanakan. Jangan hanya kopas, jangan hanya sekedar beli. Karena ada beberapa, saya dapati juga lembaga-lembaga TK yang membeli. Karena apa? Males. Tadi sempat disampaikan ya. Loh kok yang bikin RPP, yang bikin rencana pembelajaran, kok ya kepala sekolahnya diborong aja semua. Dari mulai tukang nyapu, ya kan? Ya bebersih lah. Sampai bikin RPH, RPPH, semuanya kepala sekolah. Padahal kan nggak seperti itu kan. Ada pembagian job desk-nya masing-masing, pembagian tugasnya masing-masing. Sekali lagi saya tekankan, ketika nanti teman-teman mencantumkan apa yang ditulis atau diketik ya sekarang, kalau dulu kan tulis tangan ya teman-teman ya, dulu kan tulis tangan. Dulu tuh ketika membuat misalnya ingin anak-anak ada kegiatan mewarnai, ya kita bikin gambarnya sendiri. Kalau pengen bikin kegiatan maze, ya sudah kita bikin mazenya sendiri. Dulu kan begitu ya. Dan sekarang kan nggak, sudah banyak sekali media, tinggal klik di internet, nongol semua apa yang kita minta. Tetapi dipastikan bahwa apa yang menjadi komponen tersebut adalah real, nyata. Ketika di situ memang melibatkan media tertentu, misal ada kegiatan anak menonton film augmented reality. Ada nggak media di lembaga kita? Benar nggak ya ada? Atau itu hanya sekedar untuk nyeneng-nyenengi penilik? Atau hanya untuk nyeneng-nyenengi pengawas? Nah, itu perlu untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar semua komponen yang dituliskan dalam perencanaan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang menjadi sumber daya kita?
Ya, apa yang menjadi sumber daya kita? Baik itu sumber daya yang sifatnya APE-nya misalnya, ya, termasuk kualitas pembelajaran kita, pendekatan anak. Tadi kan teman-teman sudah jago sekali mengungkapkan karena kan pengalaman di lapangan sudah jauh lebih banyak ya. Tetapi apa yang teman-teman sampaikan ketika lewat lisan itu juga harus mampu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itulah esensinya perencanaan pembelajaran. Jadi kapanpun kita kan nggak pengen ya kita naudzubillah min dzalik sakit kayak atau apa kayak gitu kan, pengennya kan kita ngajar terus. Tapi ketika memang itu kita sakit pada diri kita, teman yang menggantikan kita mengajar sudah tahu mau ngajarin apa sih yang harus dilakukan, sudah tidak bingung lagi. How to we teach our children in our class. Sudah tidak bingung lagi mau ngajarin apa anak-anak itu. Karena sudah jelas, skenarionya sudah jelas. Ibarat teman-teman itu ketika menyusun perencanaan pembelajaran menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Sehingga orang yang membaca bisa paham apa yang akan disampaikan. Termasuk kalau memang di situ ada penulis skenario, berarti kalau memang ada medianya apa? Kalau ada kegiatan mainnya apa? Sintaknya bagaimana, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Sehingga orang juga tidak kebingungan, ini cuma membuat adonan Play-Doh. Mainnya, 1, membuat adonan Play-Doh. 2, bermain, misalnya bermain petak umpet. 3, misalnya meronce. Hanya sebatas itu tanpa diberikan keterangan. Itu kan jadi bingung. Oke, teman-teman mungkin sudah paham, tapi apa yang menjadi goal settingnya? Atau kalau di kurikulum Merdeka, mohon maaf, kalau di kurikulum Merdeka namanya tujuan pembelajaran, ya, learning goals-nya, tujuan pembelajarannya jelas kita mau ngapain. Oke, membuat Play-Doh. Membuat Play-Doh-nya diapain Play-Doh-nya itu? Apakah memang cuma diremas-remas selesai? Atau ingin membuat sesuatu? Karena misalnya kita masuk ke tema kendaraan misalnya, membuat roda, membuat mobil. Nah, itu jelas membuat mobil dari Play-Doh, bermain Play-Doh, dan anak-anak diarahkan membuat misalnya mobil. Sehingga jelas apa yang menjadi kegiatan main yang kita susun itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang kita laksanakan di hari itu. Medianya harus ada, bukan media yang asal jadi yang tiba-tiba hari itu baru dibikin. Seringkali saya dapati seperti itu kok gitu. Ketika tiba-tiba ke sekolah main ada pelatihan, ayo Bu main ke sekolah saya, mana RPP-nya? RPP-nya ada. Medianya mana? Aduh belum dibikin Bu, langsung dadak kegunting-gunting lah, bikin ini, bikin itu. Dadak ngeprint. Terjadi nggak? Terjadi hingga hari ini. Harusnya tidak. Saya sangat setuju yang tadi disampaikan oleh Bu Yuyun. Idealnya ketika kita ingin mengajar di hari Senin depan, Jumat minggu ini tuh sudah harus selesai RPPH itu. Sehingga siapapun nanti yang akan ngajar sudah siap apa yang akan diajarkan. Gitu. Kemudian tadi, Bu, selain jadi seorang pendidik, guru tuh sebagai apa lagi? Ya banyak, Bu. Baca undang-undang tentang guru dan dosen. Sebagai motivator, sebagai pengasuh, sebagai dokter, perawat, itu segala macam itu ada psikolog, semuanya ada di situ. Kalau sebagai motivator ya berarti harus mampu memotivasi siswanya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian gimana caranya kalau kita ada mendapati atau kedapatan anak-anak yang pinternya luar biasa. Mungkin bahasa lebih enak bukan cum laude ya. Kalau cum laude itu adanya di jenjang sarjana. Ya kan? Ya bunda-bunda yang sudah pernah kuliah S1 sudah pernah mengalami cum laude atau tidak cum laude. Tapi kan tidak semua yang ada di sini sudah S1 toh. Makanya ngambil RPL. Ya kan? Belum tahu kan cum laude itu seperti apa. Nah, ya, betul. Punya anak yang memiliki kemampuan atau memiliki kecerdasan di atas rata-rata teman sebayanya. Atau mungkin anak yang gifted, itu jelas akan ada perlakuan yang berbeda.
Kalau tadi Bu Erma sampaikan, saya kewalahan gimana caranya gitu. Ya caranya adalah kita sebagai seorang pendidik, kita punya tugas adalah mendidik. Kalau kita masih belum sanggup, berarti butuh penanganan lebih ahli. Pada siapa? Ya psikolog. Minta ke orang tuanya, anak ini pinter banget. Harus bagaimana penanganannya, kerjasama sama orang tua untuk ngobrol dulu sama psikolog, sehingga kita tuh nggak salah langkah. Karena kita ini sebagai seorang pendidik, kita hanya diberikan bekal keilmuan sebagai seorang pedagogis, pendidik. Dapat nggak psikologinya? Dapat secuil. Dapat nggak ilmu kesehatannya? Dapat secuil. Dapat nggak ilmu agamanya? Dapat secuil. Tapi secara overall kita lebih kepada pendidik. Bukan psikolog, bukan dokter anak, bukan bidan, bukan dokter. Sehingga kalau memang kita merasa kewalahan, berarti ada apa? Harus ada deteksi dini. Sayangnya kalau di RPL itu tidak ada mata kuliah deteksi dini, karena dianggap teman-teman sudah bisa. Kalau di teman-teman yang S1 reguler itu ada namanya mata kuliah deteksi dini perkembangan anak. Jadi kalau memang ada anak-anak yang baik itu yang terlambat ataupun yang lebih, tugas kita adalah memberikan catatan deteksi dini ini kepada orang yang lebih kompeten, kepada psikolog, sehingga nanti kalau butuh bantuan lebih, butuh penanganan lebih, biarkan mereka yang akan memberikan rekomendasi. Tugas kita kan cuma ngajar, kasih pelajaran, mendidik di sekolah. Jangan semuanya diambil alih. Kalau bukan sama ahlinya, nanti hancur perkembangan anak. Justru kita mengakui bahwa saya pun selalu begitu. Saya bukan psikolog. Saya tahu anak ini punya hambatan apa, tapi saya nggak berhak untuk menjustifikasi anak ini ADHD. Itu bukan ranah saya, dan itu dilarang secara etika. Nggak boleh. Hanya sebatas deteksi dini saja. Anak gaji. Bu Cucu lagi ngajar, sayang. Loh. Ini. Loh. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi saya berharap ketika memang ada sebentar ya Bunda, sebentar lagi. Nggih, Bu Cucu. Anaknya Bu Melia, saya sudah janji kalau ketemu nanti akan saya puji rambutnya. Barusan dipotong. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus tadi yang Bu Aisyah tanyakan juga itu jawaban yang disampaikan oleh Bu Yuyun, dan teman-teman juga sudah sangat benar. Boleh dibagi per kategori di sini, boleh bisa jadi kemampuannya atau mungkin dari gaya belajarnya, apapun yang bisa kita kategorikan. Nggak harus dari kemampuan kok, enggak. Bisa juga dari gaya belajar. Anak yang sukanya visual, anak yang sukanya kinestetik, anak yang sukanya audio, itu bisa kita berdiferensiasi dalam proses memberikan pembelajaran. Saya yakin teman-teman sudah sangat paham, tetapi titip ketika membuat omongan yang tadi tuh yang diomongkan ya, semuanya bagus. Yang bagus ini dituangkan dalam bentuk dokumen yang namanya perencanaan pembelajaran. Oke, Bunda-bunda, terima kasih banyak. Saya akhiri, izin saya tutup. Terima kasih sami-sami. Besok kita mulainya lebih cepat nih, jam 12 lebih 10 ya. Cepat ya, jam 12 lebih 10 ya. Saya bisa cepat. Oke, itu saja, izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami.